Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariski Ramadhani Oskandar dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di sini saya ingin menyampaikan video dari teks artikel saya yang berjudul Kehadiran Clubhouse di Indonesia, dan juga untuk memenuhi nilai tugas ujian praktik bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat selaku guru bahasa Indonesia kelas 12. Kehadiran Clubhouse di Indonesia. Baru-baru ini, netizen Indonesia ramai memperbincangkan salah satu aplikasi yang sedang hype, yaitu Clubhouse. Thread Clubhouse pun tak luput dari trending selama sepekan terakhir. Meski begitu, masih banyak netizen yang merasa masih asing dengan aplikasi yang sedang naik daun ini. Walau nama aplikasi Clubhouse ini masih terasa baru di telinga kita, ternyata aplikasi ini sudah ada sejak Maret 2020 dan diluncurkan oleh wirausahawan Silicon Valley, Paul Davidson, dan Rohan Seth. Lantas apa itu Clubhouse? Clubhouse merupakan aplikasi jejaring sosial eksklusif berbasis obrolan suara. Para pengguna bisa mendengarkan obrolan wawancara dan diskusi mengenai berbagai topik. Bisa dikatakan Clubhouse mirip dengan podcast, namun live dan secara eksklusif. Pengguna Clubhouse layaknya percakapan panggilan telepon dengan beberapa orang berbicara dan sebagian besar lainnya mendengarkan. Hal ini merupakan suatu yang sangat inovatif di era pandemi saat ini, di mana ruang gerak setiap orang dibatasi dan banyak menghabiskan harinya dalam dunia internet dan juga bisa menjadi jendela informasi dan hiburan bagi para penggunanya. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki aplikasi ini, juga tak luput dari berbagai kekurangannya, yaitu untuk mendaftar akun pengguna harus memiliki undangan dari teman yang sudah memiliki akun. Tentu saja, ini merupakan penghambat jika kita tidak memiliki teman yang menggunakan Clubhouse juga. Yang kedua, jumlah undangan yang dapat dibagikan pengguna terbatas dengan hanya 2 kali dapat membagikan undangan. Hal ini juga membatasi ruang gerak pengguna baru dalam aplikasi. Yang ketiga, hanya pengguna iOS yang dapat mengunduh aplikasi ini. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pengguna Android. Yang keempat, Clubhouse belum terdaftar secara resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ancaman terblokirnya aplikasi dari Indonesia. Meskipun masih banyak kekurangan dari aplikasi ini, namun pengembang diharapkan akan terus meningkatkan efisiensi dan kinerja dari aplikasi, dan bisa diwajarkan juga karena aplikasi ini masih tergolong muda. Lantas bagaimana awal mula aplikasi ini dapat menjadi trending di Indonesia? Diawali dengan sejumlah tokoh kenamaan seperti CEO Tesla Inc., Elon Musk, hadir dalam salah satu sesi diskusi daring yang diadakan di aplikasi itu. Kemudian disusul dengan tokoh-tokoh terkenal Indonesia yang juga tertarik untuk memulai sesi diskusi seperti mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif William Tanuwijaya dan tokoh lainnya yang membincangkan tentang startup dan politik. Adapun obrolan santai yang membahas persoalan film hingga sendal yang diisi oleh sutradara Joko Anwar dan Ernest Praksara hingga aktor Denis Adiswara serta sejumlah influencer dan konten kreator Arif Muhammad hingga founder Tokopedia William Tanuwijaya, Direktur Indofood Axton Salim, dan tokoh lainnya. Tentunya dengan kehadiran tokoh-tokoh terkenal pastinya akan mendongkrak kepopularan aplikasi yang baru muncul ke permukaan Indonesia ini. Di sisi lain, tidak hanya menarik perhatian netizen, konsep yang dihadirkan oleh Clubhouse juga mulai dilirik oleh platform media sosial lainnya. Twitter dikabarkan sedang menguji Space, ruang obrolan audio yang memungkinkan hingga 10 orang dapat berbicara dengan jumlah penonton yang tidak terbatas. Facebook juga dikabarkan tengah berupaya untuk mengembangkan konsep serupa. Aplikasi Clubhouse terkesan simpel dan praktis untuk digunakan di era banyak orang yang menyukai podcast dengan menyuguhkan obrolan yang menarik. Aplikasi itu hanya
memungkinkan komunikasi menggunakan audio tanpa adanya gambar, video, ataupun pesan teks. Harapannya, dengan banyak kemunculan aplikasi dan fitur baru di berbagai sosial media, hal tersebut muncul dengan membawa banyak manfaat baik dan tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk. Juga perlu kesadaran kita sebagai warga sosial media untuk menjaga ketentraman dalam bersosial di lingkup publik dalam jaringan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.